Berlatar di sebuah toko perdagangan yang ada di Pulau Jeju, cerita diawali dengan memperlihatkan pria bernama Aceng tengah meminta kontribusi dari para pedagang berharap akan menjual toko mereka, di mana kedatangannya yang bukan pertama kali membuat pedagang di sana merasa risih dan selalu menolak keras permintaan itu. Namun sebagian dari mereka ada yang mulai tergiur serta ingin menjual toko miliknya. 그만 소란 피우고 이만 가라게. Karena tempat itu dibangun oleh penduduk di sana, seorang bos mafia yang berasal dari Taiwan bernama Lin Feng pun berniat membeli toko tersebut untuk memperluas bisnis. Ia kesulitan untuk mendapatkan pengertian dari warga yang salah satunya bernama Nenek Yo yang mengaku akan terus mempertahankan tanah warisan leluhurnya ini. 네, 관짝 덮이기 전까지는 너들 이 땅에서 삽질 하나 못하는 거야. 알아들어? 들었으면 쏙 가라! 죄송합니다. 제가 누님. Lin Feng yang menjadi donatur di sebuah salon kecantikan yang dikelola oleh dokter bernama Sera jujur terkait rencananya yang ternyata ingin mendistribusikan fentanyl, yakni sejenis bubuk terlarang yang tergolong murah namun sangat diminati kaum remaja, di mana Sera yang mendengar hal itu mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut karena dapat menimbulkan masalah besar jika diketahui oleh pihak kepolisian. 이제부터 대만에서 펜타닐을 유통시킬 거야. 마약을 유통시키면 분명 문제가 생길 겁니다. 문제가 없으면 재미도 없지. Dan kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Sugang. Ia dikenal sebagai sosok brutal dan tidak pernah tanggung-tanggung dalam mengatasi penjahat yang melakukan tindakan kejahatan. Bahkan kepala polisi harus mengerahkan anggotanya untuk menenangkan Sugang ini. 다리 풀어. 뼈 부러진다. 뭐해? 떼어내. 잠깐만. 알았어. 나와요. Akibat kejadian itu, kepala polisi dengan tegas mengambil keputusan untuk memindah alihkan Sugang ke Pulau Jeju. Ia khawatir nama baik kepolisian di sana akan tercoreng jika para penjahat harus selalu dilarikan ke rumah sakit. Sempat menolak hal itu, Sugang akhirnya terdiam setelah dimarahi balik oleh si kepala polisi yang lebih galak darinya. 거기 가서 또 사고 치면 그땐 도끼고 나발이고 뭐가 없어 자식아. 한라산 별놈답에 뼈부들 팔아. 너 앞에서 내가 화를 벗을 수가 없어. 나는 못 보냐 새끼야. Hari itu juga Sugang langsung berangkat ke Pulau Jeju menggunakan jalur pesawat. Ia yang kini harus mulai berusaha mengontrol emosi, malah mendapati penumpang dari sisi samping bahkan belakang seketika memancing kemarahannya sehingga 아줌마! 그만만 줘요 그만! 야! 다 왔어 이 새끼야 이거나! 아줌마! 애 새끼 좀 어떻게 좀 해봐! 아우 진짜 dalam perjalanan menuju kantor kepolisian Jeju, Sugang yang melihat gedung pencakar langit diberitahu oleh supir taksi jika bangunan tersebut tidaklah dibangun oleh penduduk pulau asli, melainkan orang luar negeri, di mana harga tinggi yang diberikan seringkali membuat sebagian warga tergiur untuk menjual tanah demi mendapatkan kekayaan secara instan. 야, 제주도 한 10년 만에 오는 것 같은데 높은 건물 참 많이 생겼네. 이 건물들이 이게 다 몽땅 제주도 사람이 아니라 중국 사람들이 지으신 거. Di kantor kepolisian sendiri, kita akan diperkenalkan pada seorang detektif bernama Sujin. Ia yang mengetahui jika hari ini akan kedatangan rekan baru, lekas mempercantik diri untuk menyambut kedatangannya. Melihat rekannya sedang asik menonton video Sugang yang viral di internet, Sujin yang tidak menyukai tipe pria pemarah seperti itu pun mengatakan jika Sugang mengalami gangguan jiwa tanpa sadar jika pria yang sedang dibicarakan kini berada tepat di belakangnya. Karena kamar yang disediakan tidak layak huni, Sugang yang tidak ingin tidur bareng cucungu pun memutuskan untuk mencari penginapan murah. Di mana hal itu rupanya tidak semudah yang dibayangkan karena semua pemilik penginapan menolak untuk menyewakan kamarnya. Tak ada pilihan lain, ia pun menghubungi Sujin selaku penduduk asli untuk meminta bantuannya. 바빠 죽겠는데 왜 불렀어요? 손 잡범들밖에 없는데 바쁘긴 뭘 바빠. 우리도 바쁘거든요. 용건만 빨리 얘기하세요. 내가 월세방을 하나 구하려고 하는데 말이야.
제주도에선 제주에 아는 사람이 있어야 뭐가 된다 그러네. Sugang yang juga mendapat pelayanan tidak ramah dari pemilik warung mulai menyadari jika penduduk di sana tidak menyukai kehadiran orang asing, dan setelah selesai makan, ia pun diantar Sujin untuk pergi ke salah satu penginapan. Yang setibanya di sana, mereka berdua seketika diusir oleh penjaga kebun hingga pada akhirnya Nenek Yo datang mempersilahkan Sugang jika ingin tinggal di tempat miliknya. 집주인 나신데. 자, 여기 계약. 집이 너무 좋아요. 네. 워낙 우리 유 회장님이 Di sana, si tukang kebun bernama kita panggil saja dengan sebutan si kakek pun meyakinkan Nenek Yo untuk tidak menerima kehadiran orang asing. Ia merasa jika kedatangan Sugang dapat menimbulkan masalah bahkan membahayakan pemilik rumah. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Nenek Yo berubah pikiran. 합시다 계약. 역시 주인 할머니 호통하시다. Di tempat lain, tangan kanan Lin Peng yang tidak memiliki rambut alias plontos bernama Sony kini mulai pergerakan untuk membuat pedagang toko merasa terintimidasi. Di mana Sera yang mendengar kabar tersebut lekas menghubungi Aceng agar langsung mengantar korban ke rumah sakit sekaligus membayar biaya perawatannya, karena jika polisi mengetahui hal ini tamatlah sudah riwayat mereka. 병원도 보내고 그 위로금도 두둑히 씌워줘요. 경찰 붙으면 골치 아프니까. Menyadari Lin Feng tidak ada di ruangan, Sera lekas menghubungi rekannya untuk menanyakan keberadaan bosnya saat ini. Namun setibanya di depan sebuah bar di mana Lin Feng tengah melakukan pertemuan, ia seketika dihadang oleh anak buah yang tidak mengizinkan siapapun masuk. Meski orang itu adalah Sera, di mana hal itu membuatnya merasa emosi. Ditambah ban mobil yang rembes membuat Sera harus pulang menaiki taksi. Tak berselang lama, Sera dihampiri pria bernama Raymond untuk sekedar menawarkan tumpangan, yang mana dalam perjalanan ia cukup dibuat terkesima dengan penampilannya yang elegan sekaligus citra yang diperlihatkan oleh pria berkumis ini. Dan sesaat setelah turun dari mobil, Sera semakin dibuat tak karuan saat mengetahui jika Raymond adalah pengusaha berlian terkaya di Singapura. Lin Feng sendiri saat ini tengah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang penting dari kalangan perusahaan hingga anggota kepolisian. Ia bermaksud meminta bantuan mereka untuk bekerja sama dalam bisnis penyelundupan fentanyl ke Pulau Jeju. Karena dengan begitu, Lin Feng akan lebih leluasa dalam memperluas jaringan bisnisnya. 제주도 참 기운이 좋아. 그래서 말인데 우리 제주도 비즈니스 사이즈 좀 키웁시다. 무슨 아이템입니까? 이겁니다. 펜타닐. Sepulangnya dari rapat, Lin Feng yang hendak istirahat kini ditemui Aceng yang mengingatkan untuk tidak lagi melakukan kekerasan dalam meminta warga menjual tanah mereka. Di mana hal itu membuat Lin Feng sedikit emosi dan menganggap jika Aceng tidak dibutuhkan lagi untuk menangani masalah ini sehingga 감염이 어디 뭐? 통화 씌우자 거야. keesokan harinya, Sugang yang merasa terganggu oleh si kakek memutuskan keluar untuk mencari udara segar. Ia secara kebetulan bertemu dengan Nenek Yo dan lekas menanyakan terkait tempat atau lokasi yang cocok untuk menenangkan diri. Sehingga tanpa buang waktu, mereka berdua langsung berangkat saat itu juga. 아이고 감사합니다. Setibanya di sebuah ladang tandus, Nenek Yo bercerita jika area tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyangnya. Ia tidak akan pernah menjualnya kepada orang asing meski mendapat tawaran tinggi. Karena hal itu sama saja dengan menjual jati diri tanah kelahirannya. 여기 이대로 그대로 놔두니까 얼마나 좋아. 아휴, 억만금을 준다 그래도 내가 아플 거야.
Tak berhenti di situ, Nenek Yo juga menunjukkan sebuah gubuk tua dan mempersilahkan Sugeng jika sesekali ingin datang, yang di sana tersedia beberapa fasilitas seperti televisi, bahkan ada wifi-nya juga. Bukan hanya itu, alat pemutar musik yang dapat diakses melalui Bluetooth pun membuat Sugeng penasaran dan lekas mencoba untuk menghubungkannya tepat saat Sujin memintanya agar datang ke kantor polisi. 야, 스피커 좋네. 무슨 일이야? 전 팀원 비상소집이에요. 제주도에 핵폭탄이 떨어졌어요. Di sana pihak kepolisian mengadakan rapat untuk mencari pria bernama Inhe, di mana sosok yang diketahui sebagai penipu profesional kini dirasa menjadi ancaman besar, di mana si kepala polisi menjelaskan jika sebelumnya Inhe telah pergi ke luar negeri dan kini ada di Pulau Jeju, sehingga hal itu membuatnya curiga jika Inhe memiliki niat jahat tertentu. 그래, 김인혜가 움직였다는 건 여기 제주도에서 뭔 일을 꾸미고 있다는 얘기겠지. 그걸 우리가 알아내야 하고. Karena mendapat laporan terkait hilangnya mobil mewah namun dikembalikan esok hari, hal itu membuat Sugeng lekas menyuruh sebagian rekannya agar mengecek rekaman CCTV di lokasi kejadian, sedangkan dirinya akan mencari sosok orang yang telah menyelundupkan Inhe ke Pulau Jeju berlokasi sebuah ladang jeruk. Sugeng pun berhasil menemukan sosok yang sedang ia cari dan 청단의 고돌이 어이! 오광이죠. 동작 그만! 새끼들이. 오지 마! 너 뛰지 마 이거! 어머니 비켜 비켜 다치세요 어머니 펼 거면 저기서 펴요. 저희가 사각지대야. disinilah si penyelundup sekarang berada di ruang interogasi dan menceritakan terkait Inhe yang ahli dalam bidang penyamaran. Karena bukan hanya menyamar, sosok itu juga bisa berubah layaknya orang lain. Di mana sosok Raymond yang kita kenal saat ini tiada lain adalah Inhe si penipu yang tengah mendekati Sera. Namun si penyelundup yang tidak mengetahui rencana beliau hanya memberitahu jika Inhe telah membeli topeng wajah pria tua semenjak beberapa bulan lalu datang ke pulau ini. 몇 달 전에 갑자기 찾아와서 어떤 할아버지 가면이 필요하대서 만들어줬어요. 무슨 큰 공사를 치는데 필요하다고. Malam harinya, si kakek yang dihubungi Nenek Yo untuk datang ke rumahnya lekas segera pergi ke sana. Di mana Sugeng yang menyadari hal tersebut langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan aktivitas seperti mandi air hangat dan mencuci pakaian. Yang di sana, Sugeng yang kehabisan celana dalam pun terpaksa mengambil celana dalam milik si kakek untuk digunakan. 아니, 뭔 영감탱이가 케빈 클라인을 입어? Nenek Yo yang juga menghubungi rekannya sesama pedagang kini dihampiri Sony yang berniat menghabisinya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa hingga si kakek datang. Menyadari situasinya sedang dalam bahaya sehingga dan siapa yang menduga jika si kakek yang selama ini kita kenal sebenarnya adalah sosok Inhe si penipu profesional. Ia yang tidak terima melihat Nenek Yo disakiti kini harus menghadapi Sony yang menggunakan pisau sebagai senjata sampai akhirnya pada situasi ini, Inhe jujur terkait siapa dirinya kepada Nenek Yo. Mereka berdua rupanya sudah saling mengenal satu sama lain. Bahkan selama ini, Nenek Yo telah menunggu kedatangannya. Namun sesaat setelah tak sadarkan diri, Inhe yang hendak menghubungi ambulan pun kini dianggap sebagai sosok pembunuh oleh salah satu tetangga di sana yang membuatnya harus segera pergi dari tempat tersebut. 아니에요. 제가 그런 거 아니에요. 여기만 씨! 여기만 씨! 여기 빨리 와줬어!
Mengetahui hal itu, Sugeng lekas pergi ke lokasi kejadian dan mendapat informasi dari saksi mata jika sosok si pelaku berkisar di umur 40 tahunan, di mana topeng wajah si kakek yang tergeletak membuatnya langsung sadar jika Inhe lah pelaku atas kematian Nenek Yo, sehingga dengan perasaan emosi, ia pun menggeledah kamar pria tersebut dan menemukan satu ruang rahasia yang menyimpan beberapa peralatan seperti komputer hingga beberapa unit ponsel. Setelah semua ponsel diamankan, Sugeng bersama rekannya lekas memeriksa satu persatu isi ponsel berharap akan mendapat petunjuk akan keberadaan Inhe saat ini. Hingga tak butuh waktu lama, Sugeng menemukan kejanggalan yakni Bluetooth yang pernah digunakan si pria pernah terhubung dengan alat musik di gubuk milik Nenek Yo sebelumnya, sehingga hal itu membuatnya curiga jika Inhe sedang bersembunyi di sana. 들이 제주도가 좁은 자리에 사실 나 차키 좀 줘. Sesuai prediksi, Sugeng yang menemukan Inhe tengah mengobati luka tanpa segan lekas menyerangnya duluan. Ia sama sekali tidak ingin mempercayai pengakuan dari pria tersebut yang mengaku bukan pelaku atas kematian Nenek Yo sebelumnya, sehingga 아주 사람 놀려먹는 게 재밌어, 이 씨발놈아. 아니라고. 에이, 아니 이게 뭐가 아니야. saat kembali sadar, Inhe sudah dalam kondisi terborgol di atas kursi. Ia dipaksa agar menjelaskan terkait apa yang sebenarnya terjadi, serta apa tujuannya datang ke pulau ini, yang karena Sugeng terus mendesak, Inhe yang tidak memiliki pilihan lain pun setuju untuk menceritakan semuanya. 말할게. 시작은 오메르타 병원 양원장 본명 양세라. 2 tahun lalu di Taiwan, Inhe yang tak sengaja mendengar percakapan dua orang pria mengetahui jika Sera telah menjalankan praktik ilegal berkedok kecantikan, di mana hal itu menjadi awal pertemuan wanita tersebut dengan Lin Feng selaku bos mafia. Lin Feng menghasilkan uang dengan cara menjual fentanyl dan sengaja mengirim Sera ke Pulau Jeju untuk membuka peluang usaha baru, karena salon kecantikan yang dikelola Sera saat ini akan dijadikan pusat penjualan barang terlarang. 잘 생각해봐. 유 회장님이 죽어서 누가 가장 이득을 볼 것 같은지. 네가 생각해도. Meski begitu, Sugeng tidak bisa langsung percaya karena menganggap Inhe hanyalah seorang penipu. Ia sama sekali tidak menyadari jika saat ini pria yang diborgol olehnya diam-diam tengah berusaha melepaskan borgol tersebut. Yang di sana, Inhe menjelaskan jika alasannya datang ke Pulau Jeju adalah untuk menghentikan Lin Feng karena memiliki hutang budi terhadap Nenek Yo yang selalu baik hati kepadanya saat masih anak-anak. Namun karena identitasnya tidak boleh diketahui, ia pun mengenakan topeng kakek-kakek untuk menutupi wajah aslinya. Karena Sugeng masih belum percaya, Inhe yang berhasil melepaskan borgol dari pergelangan tangan kanan langsung menyetrum Sugeng hingga tak sadarkan diri, sehingga hal itu membuat situasi berbalik di mana kini Inhe berniat akan mendatangkan seseorang untuk meyakinkan jika dirinya tidak seburuk apa yang dipikirkan Sugeng saat ini. 아이고. 아유, 잠깐만 진정하고 내 말을 증명해줄 사람을 한 명 불렀으니까. Dan ya, orang yang dimaksud oleh Inhe ternyata adalah pemilik warung yang tidak menyukai kehadiran Sugeng di pulau ini. Mereka berdua adalah sahabat dekat semenjak masih kecil, lebih tepatnya saat diasuh oleh Nenek Yo di panti asuhan, yang karena si pria meyakinkan jika Inhe tidak akan berbuat jahat kepada nenek itu, membuat Sugeng akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka. 형사님, 얘가 다른 데서 무슨 사기를 어떻게 치고 다녔는지 모르겠지만 유 회장님에 관한 얘기는 거짓말 못합니다. 진짜로. Keesokan harinya, Sugeng pun menceritakan hal tersebut kepada Sujin, di mana Sujin yang tentu tidak percaya justru malah berniat untuk melaporkan masalah ini kepada atasan. Namun setibanya di ruangan, si atasan yang sedang dituntut oleh kepala polisi untuk menjalankan misi penangkapan terhadap Inhe pun menolak permintaan itu karena belum ada bukti jika Inhe terbukti bersalah. 제가 김인혜가 범인이 아니라는 증거 가져오면
그때는 어떻게 하실 겁니까? 내가 오늘 일 확실하게 사과한다. 대신 니들 전부 다 모가지 날아가는 줄 알아. 좋습니다. 제가 그 증거 가져다 드릴게요. Tak lama setelah itu, Sujin yang akhirnya percaya kini dihampiri atasannya yang ternyata sudah lama mengetahui terkait rencana jahat Lin Peng, sehingga Sugang lekas membawa mereka ke gubuk tua untuk menemui In Hee. Yang di sana, In Hee yang merasa jika dirinya akan ditahan pun memutuskan untuk melarikan diri, tetapi 그럴 줄 알고 미리. 자, 이렇게 작은 조치를 취해놨고요. setelah menyusun rencana, mereka langsung menjalankan tugas. Dia menasi atasan akan pergi ke sebuah restoran untuk memberikan name tag berisi kamera tersembunyi. Yang hal itu sengaja dilakukan karena Lin Peng diketahui akan mengadakan pertemuan untuk menyuap pejabat yang ada di Pulau Jeju. Sedangkan In Hee yang mengetahui jika Sera memiliki sesuatu yang dapat menghancurkan pria itu, terus mendekatinya dengan iming-iming kekayaan. 원래 내 은밀한 곳은 아무나 안 보여주는데. Bukan hanya itu, warga setempat, lebih tepatnya ibu-ibu juga ikut dilibatkan untuk membuat kericuhan di salon milik Sera, yang mana salah satu dari mereka mengaku telah dilecehkan oleh penjaga saat baru datang ke tempat ini. Hingga tak lama, suami dari korban seketika datang dan 어떤 새끼가 똥이 마누라 유방을 만져? 나 것도 만지라 이 새끼야. 나 것도 쪼물딱 해봐. bukan hanya si suami, Sujin juga datang ke sana meminta Sera agar membawanya ke ruang CCTV, di mana hal itu sengaja dilakukan supaya Sugang bersama In Hee dapat menjalankan tugasnya, yakni masuk ke ruangan pribadi Sera. Yang setibanya di ruangan, mereka berdua berhasil membuka berangkas, namun kesulitan untuk mencari bukti kejahatan Lin Peng yang dimiliki oleh wanita tersebut. 상아, 여기 있어야 되는데. 넌 저쪽 뒤에 좀 찾아봐. 빨리 가서. Menyadari adanya kejanggalan, Sera yang dapat mengecek CCTV melalui tablet yang dimilikinya pun langsung mengetahui jika Sujin tengah berusaha mengabuinya. Ia meminta semua penjaga agar keluar dari ruangan dan meminta Sujin jujur terkait apa yang diincarnya saat ini, dengan mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib karena melakukan penggeledahan secara ilegal. 그럼 이런 어설픈 작전이 통할 줄 알았어요? 자, 이분들 불법 지우가 침입에 영장 없이 수색하고 있는 거 다 지켰는데 이거 어떡할래요? Di sana Sujin mengaku ingin mendapatkan bukti untuk menangkap Lin Peng, sehingga Sera yang mendengar hal itu lekas memberikan tawaran dengan berjanji akan memberikan apa yang diinginkan Sujin jika polisi membiarkannya tetap menjalankan salon kecantikan ini. Dan setelah kedua belah pihak sepakat, Sera pun langsung memberitahu jika bukti kejahatan Lin Peng sebenarnya ada di dalam tablet miliknya, tetapi 야, 너 지금 뭐 하는 거야? 뭐 하긴? 체포하지. dengan fakta jika bukti berhasil didapat, Sugang bersama rekannya kini tidak perlu lagi melanjutkan pencarian. Namun baru saja keluar dari ruangan, mereka harus berhadapan dengan puluhan anak buah Lin Peng yang menghadang dan setelah para kroco berhasil dikalahkan, In Hee yang melihat Sugang hendak berhadapan dengan Sony memintanya agar mengejar Lin Peng yang tengah berusaha kabur. Ia ingin membalaskan dendam atas kejadian waktu itu sehingga dalam situasi terdesak, In Hee menggunakan gelas aluminium untuk menangkis setiap serangan dari Sony. Ia bisa dengan mudah membalikan keadaan hingga membuat si botak licin ini kewalahan sampai akhirnya
Lin Feng yang pergi ke dermaga untuk melarikan diri meminta anak buah terakhirnya agar menghadang siapapun yang berusaha mengejar. Ia membayar salah seorang pemilik kapal untuk membawanya berlayar menjauhi pulau. Hingga tak lama, Sugang juga tiba di San'at dan dengan cepat, Sugang mengambil perahu kecil untuk melakukan pengejaran. Ia tak ingin membiarkan Lin Feng lolos, mengingat apa yang dilakukan beliau di pulau ini. Dan setelah berhasil naik ke atas kapal, mereka berdua akhirnya terlibat baku pukul sengit sehingga sadar jika dirinya akan tertangkap, Lin Feng menawarkan sejumlah uang dengan harapan Sugang membiarkannya lolos. Ia berjanji akan melipat gandakan uang itu jika nanti sudah sampai di negara asal. Di mana hal itu sama sekali tidak membuat Sugang tertarik karena beliau ini anti suap serta menjunjung tinggi nama keadilan. 내가 예전에 애들한테 펜타닐 발리끼를 잡은 적이 있거든? 근데 그 새끼 어떻게 됐을 것 같아? 평생 휠체어 타고 다녀야 된다. Beberapa hari kemudian, Nenek Yo yang sudah kembali pulih membuat warga, lebih tepatnya para pedagang, merasa ikut berbahagia akan kesembuhannya. Sedangkan Lin Feng yang kini ada di penjara, seketika dibuat emosi saat mengetahui jika bingkai foto yang menyimpan uang senilai 20 juta dolar miliknya telah hilang. Di mana sosok pencuri itu tidak lain dan tidak bukan adalah In He yang bekerja sama dengan anak buahnya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.